Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, apa kabarnya? Pada kesempatan kali ini, kami tim penyuluh dari KPP Wajib Pajak Besar 1 akan membawakan podcast perdana. Dan kali ini, saya, Wanda Rahma, perkenalkan saya Wanda Rahma, ditemani oleh narasumber dari KPP Wajib Pajak Besar 1, yakni Bapak Yusuf Widodo. Halo Bapak. Halo juga Wanda. Sehat, Halo Pak? juga kawan pajak. Alhamdulillah sehat. Iya baik. Kawan pajak semua, di hadapan saya saat ini ada satu pamflet. Ini pamflet resmi dari DJP ya Pak ya? Iya betul. Oke, di sini ada ungkap saja, ada jargonnya, ungkap saja mumpung ada PPS. Nah, sekarang begini Pak Yusuf. Kita boleh masuk ya Pak langsung ke tema Boleh, pembahasan silakan. kita kali ini ya Pak ya. Mungkin kawan pajak semua juga sudah menunggu. Gimana Pak? Baik, pertanyaan pertama, kalau kita baca dari singkatannya, Boleh. PPS Ya. ini adalah program pengungkapan sukarela. Ya betul. Nah, yang menjadi pertanyaan dari seluruh kawan pajak nih Pak, se-Indonesia Raya, apa sih itu PPS Pak? Oke, terima Silakan, kasih Pak. Ya. Mbak Wanda kesempatannya. Untuk kawan pajak semua, mungkin perlu saya sampaikan, PPS ini program pengungkapan sukarela. Dalam kesempatan ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada semua kawan pajak untuk mengungkapkan apa yang selama ini belum disampaikan di SPT. SPT tahunan? Ya betul. Oh, baik. Sebelum kita melangkah, perlu saya sampaikan juga sebenarnya SPT itu apa sebenarnya? Oh, ya. Surat pemberitahuan. Nah, sebenarnya surat pemberitahuan itu orang berasumsi selama ini pajak, tapi memang benar yang mengadministrasikan kantor pajak. Tapi perlu kawan pajak semua ketahui, sebenarnya SPT itu terdiri dari apa yang dimasukkan, dicatat itu ada penghasilan. Penghasilan itu baik yang terutang pajak maupun yang tidak terutang pajak. Berarti tambahan kemampuan ekonomis ya? Betul. Intinya ya? Betul. Jadi baik. setiap orang yang ada kemampuan ekonomis perlu dicatat atau dilaporkan di SPT tersebut. Baik itu yang terutang pajak maupun tidak terutang. Yang tidak terutang itu contohnya mungkin dia dapat warisan atau yang dikecualikan di undang-undang peraturan perpajakan tersebut. Nah, setelah menerima penghasilan itu sudah dipotong pajak atau belum? Nah, itulah namanya sebenarnya catatan atau rekap selama setahun. Jadi kalau penghasilan itu belum dipotong pajak, belum dibayar pajaknya, begitu diakumulasi setahun dia jadi membayar pajaknya berapa. Tapi untuk orang pribadi tidak serta-merta semua penghasilan itu langsung dikenakan tarif. Karena nanti ada pengurangan PTKP namanya. Penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak itu artinya biaya hidup minimal untuk orang tersebut. Jadi artinya pemerintah tuh memikirkan. Jadi kira-kira kayak saya atau siapapun, Mbak Wanda juga mungkin dia biaya hidup dalam setahun itu kira-kira berapa? Pemerintah sudah merumuskan, ini tidak hanya dari DJP atau Kementerian Keuangan, ini sudah melalui penelitian maupun simulasi yang sudah diuji empiris. Artinya mereka itu bisa hidup dengan biaya minimal. Kalau setiap orang itu 54 juta dalam setahun. Itu kalau sendiri. Saya tapi ada tahapan kategorinya ya Pak. Betul. Ya. Layernya kan ada banyak ya. Ada. Kalau dia sendiri bujang belum menikah, masih jomblo lah ya. Nah, itu masih 54 juta setahun. Tapi kalau dia menikah, punya pasangannya itu tambahannya 4.500.000. Berarti begini, setiap layer Betul. ada penambahan. Betul. Nah, berapa penambahannya itu Pak setiap layer itu? 4.500.000. Jadi kalau saya menikah, baru menikah, artinya belum punya anak ya. Nah, saya kan statusnya itu kalau di SPT namanya K. Kalau masih jomblo itu TK, tidak kawin. Kalau K itu sudah kawin. Jadi berarti saya 54 juta ditambah 4,5 juta. Jadi 58,5 juta. Nah, kalau saya nanti punya anak, tambah lagi 4,5 juta lagi. Oh, baik. Jadi artinya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak itu tidak berlaku hanya untuk kawan pajak sendiri, tapi untuk pasangan dan anaknya. Artinya pemerintah itu memikirkan kalau mereka punya penghasilan seperti itu, dia tidak terutang. Jadi mungkin gini Pak, mungkin kalau kita simulasikan contohnya, itu kan ada mungkin dia sebulan dapat gaji 12 juta. Oke, 1 bulan nih ya? 1 bulan. Kita bicara per bulannya Ya, dulu ya? per bulan. Jadi kalau kita setahun kan, selama setahun kali 12.
Itu kan 144 juta. Ya. Kemudian dicatat nih ya kawan pajak ya. Kemudian dia sudah menikah dan 2 anak. Itu PTKP-nya, itu biaya hidup minimalnya itu 67.500.000. Berarti dari 144 juta. Iya, dikurangi dikurangi ya. 67.500.000. Jadi sisanya sekitar 76.500 itu penghasilan kena pajak. Dengan dikenakan tarif progresif juga ya Pak ya? Ya, yang layar pertama ya tadi Pak Wada sampaikan itu 60 juta pertama itu dikenakan 5%. Ini 60 ini pun sudah kenaikan dari 50 setelah terbitnya Undang-Undang HPP yang kemarin tahun 2021. Dulu sebelumnya tidak 50 ya Pak ya? Enggak, dulu 50. Sekarang begitu keluar Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang layar pertama itu dinaikkan dari 50 menjadi 60. Gitu. Iya, baik. Jadi 76, saya lanjutkan 76 tadi dikurangi 60 itu tarifnya 5%. Layar pertama? Ya, 3 juta. Terus sisanya sebenarnya layar kedua itu kan dari di atas 60 juta, 60 juta 100 gitu ya. Nah, yang dari 100 itu sampai 25 juta, itu berarti 190 juta ya. Itu kena layer atau tarifnya 15%. Oh baik. Nah, kalau tadi 76, berarti kan sisanya masih 16.500.000. Ya. Kali 15%, berarti 2.475.000. Itu. Jadi kalau mereka punya penghasilan per bulan 12 juta, setahun itu membayar pajaknya 5.475.000. Setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Nah, gitu. Baik. Terus saya lanjutkan lagi, Mbak. Mungkin selama ini kawan pajak itu beranggapan apa yang disampaikan di SPT itu hanya yang diperoleh dari penghasilan yang berasal dari pekerjaan. Kan biasanya mungkin karyawan atau apapun yang sudah dipotong oleh kantor lah kalau saya bilang, atau pemberi kerja. Nah, dia lupa selama ini kalau dia punya penghasilan lain. Contoh mungkin saya karyawan, kebetulan saya punya istri, punya usaha itu mungkin jualan atau mungkin jadi punya salon kecantikan. Artinya kan dia ada penghasilan lain. Nah, mungkin penghasilan lain inilah yang selama ini lupa dilaporkan oleh teman-teman. Termasuk kalau mungkin gini, mungkin saya punya teman itu minta tolong saya untuk minta tolong dong cariin pembeli. Saya mungkin punya sebidang tanah. Nah, kebetulan saya ya bisa dibilang mencari pembeli dan akhirnya itu terjual. Kemudian saya dapat fee. Nah, hal-hal seperti ini kan balik lagi apa yang disampaikan Mbak Wada tadi. Tambahan nilai ekonomis. Kemampuan ekonomis tadi. Jadi itu yang selama ini yang mungkin kawan pajak lupa. Harusnya itu juga dicatat di SPT. Nah, balik lagi ke tadi yang saya SPT kan belum selesai. SPT itu mencantumkan penghasilan yang terutang maupun tidak terutang, terus ada harta, dan ada juga kewajiban. Betul. Contoh saya kewajiban kan itu bisa disamakan berarti dengan hutang ya? Ya, kewajiban itu artinya apa yang menjadi kewajiban dia yang harus dipenuhi. Jadi bahasa kasarnya hutang itulah. Jadi contoh saya ini PNS. Kalau saya mau beli mobil langsung cash kan nggak punya duit. Betul. Nah, mau nggak mau kan mungkin saya punya uang berapa, saya buat DP. Nah, saya pembiayaan ya. Nah, betul. Jadi mungkin saya beli mobil taruhlah harga 200 juta. Mungkin 200 juta itu yang inilah entry level lah ya mungkin. 200 juta saya tidak punya uang, tapi saya punya mungkin punya sisa tabungan itu sekitar 50 juta. Nah, mungkin ini bulan Juni saya mengambil leasing itu berarti kira-kira utangnya masih 150. Tapi nanti setiap bulan kan saya bayar atau saya cicil itu mungkin taruhlah 5 juta. Jadi kira-kira nanti cara penghitungannya harta mobil ini taruhlah tadi harganya 200, tetap ditulis 200. Nah, kewajiban atau hutangnya ini nanti dihitung pokoknya di akhir bulan Desember, di 31 Desember. Taruhlah nanti di tanggal 31 Desember 2022 ini sisa hutang saya masih 130, nanti yang ditulis 130. Tapi begini Pak Yusuf, maaf saya potong sebentar. Kalau sisanya 130, betul. Ini 130 pokok atau 130 pokok plus bunganya? Pokoknya saja. Pokoknya saja? Pokoknya saja. Oh, berarti kawan pajak jangan lupa yang dicantumkan nanti di kolom kewajiban itu hanya
pokoknya saja, hutang pokok begitu ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, Silakan lanjut Pak. saya lanjutkan lagi. Ya. Karena SPT ini kan masih banyak kawan pajak yang tidak menyampaikan secara lengkap. Artinya gitu. Mungkin yang ya penghasilan di luar gaji tadi nggak dilaporkan, terus mungkin pembelian mobil atau pembelian apa ya? Ya sekarang ini kan era keterbukaan. Jadi semua informasi baik dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi itu sudah dikirimkan ke Kementerian Keuangan, dalam hal ini di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jadi kalaupun pada saat pembelian rumah, pembelian mobil, ataupun kita punya saham di perusahaan, itu harus dicantumkan. Nah, sering kawan pajak seperti itu. Nah, kenapa ada BPS ini? Saya sampaikan ya. Inilah kesempatan yang mumpung masih ada kira-kira setengah bulan lagi, ya kan kita berakhirnya di 30 Juni ini. Ini sebenarnya kita dari program ini sudah dari 1 Januari 2022 ya, Pak Betul, Yusuf ya? Dari 1 Januari, dari awal tahun, tapi kita kasih kesempatan sampai 30 Juni. Mumpung ini masih ada kesempatan, tidak ada salahnya. Dan perlu kawan pajak ketahui semua, kalau kawan pajak memang menerima pemberitahuan baik itu surat, email, WA, ataupun ditelepon dari kantor pajak, itu sebenarnya informasi yang sangat berguna bagi kawan pajak. Artinya sebenarnya kawan pajak yang kawan pajak laporkan selama ini dengan data yang kami terima itu ada perbedaan. Contoh kemarin dari kantor pajak di daerah Banten itu ada yang mengirimkan surat karena begini, di SPT itu dia hanya melaporkan uang kas setara uang tunai itu setara 10 juta. Terus dia cuma melaporkan 1 mobil kendaraan. Nah, padahal dia sebenarnya mempunyai rumah, mempunyai deposito, dan mobilnya ada 2. Nah, data itu diambil berdasarkan data yang kita peroleh sampai dengan 31 Desember tahun 2020. Dan itu pun disandingkan dengan SPT tahun pajak 2020. Nah, artinya di situ perbedaan. Memang perbedaan itu sebenarnya mungkin untuk trigger. Artinya tidak serta-merta. Oke, tapi begini Pak, kalau dari penjelasan Bapak nih, rinci sekali, panjang lebar memang ya. Dan saya yakin kawan pajak itu pasti sebenarnya pertanyaan intinya adalah, kenapa harus memilih ini Pak? Why now? Kenapa sekarang? Gitu loh. Kenapa nggak nanti aja? Kenapa tidak nanti saja? Cuma mungkin Pak Yusuf bisa menjabarkan atau membuat kawan pajak sekalian yang ada di yang mendengarkan ini bisa kemudian akhirnya tertarik. Baiklah, kita ikut KPS. Silakan Pak. Sebenarnya kita kawan pajak semua perlu ketahui. Di sekarang ini kan di zaman keterbukaan dan semua sebenarnya ini harapan kita semua ya balik lagi. Setiap ada perubahan pasti ada konsekuensinya. Selama ini kan mungkin kita perlu mengetahui dulu kita ada NPWP, ada NIK, ada segala macam, itu kan punya nomor NIK, Induk Kependudukan. Itu kan dulu beda. Nah, sekarang ini digabungkan. Pemerintah berharap setiap individu kita, Anda ataupun kawan pajak semua itu berharap punya cuma 1 single identity. Ya kan? Dulu pernah loh Pak ada wacana untuk single identity number ya. Ya, cuman kan dengan adanya dikeluarkannya HPP, Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, itu sudah disampaikan bahwa itu nanti NIK itu menjadi single identity, termasuk untuk menggantikan NPWP. Artinya gini, ke depan itu orang tidak perlu lagi dikasih NPWP, cukup dengan NIK tersebut. Kedepannya. Which is kita belum tahu kapan. Tahun 2023 sudah diimplementasikan. Awal tahun, akhir tahun, tengah tahun? Awal tahun. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, kan semua transaksi atau kepemilikan, identitas ataupun semua itu kan sudah single identity. Nah, sekarang ini kenapa tadi Mbak Wanda menanyakan kenapa sekarang nggak nanti aja? Ini kesempatan sebelum dimulai. Jadi gini Mbak, sebelum kalau kita awalnya gini, sebelum ada permainan ataupun sebelum dimulai sesuatu, ini kayak ada persiapan dulu. Jadi lu sebelum nanti masuk di era seperti itu, ya mungkin kalau kita puas salah.
Kalau kita sebelum Oh, ini puasa. appetizer-nya dulu. Ya. Kalau ibaratnya ada main dessert, Ya, ini appetizer ya, dulu. appetizer dulu. Oke, Jadi appetizer maksudnya dulu gini, kawan pajak. Jangan sampai nanti begitu sudah diberlakukan, di DJP ini sudah punya data semua. Begitu nanti di cross check dengan SPT, ternyata beda. Artinya kita menganggap wajib pajak itu belum melaporkan SPT sebagaimana mestinya. Sanksi dong Pak berarti. Oh jelas. Kalau kita bicara Ya kan tidak balik lagi melaporkan Pak, dengan semestinya. bahwa Anda perlu ketahui dan kawan pajak perlu ketahui, SPT ini kan self assessment. Ya. Kita percaya, pemerintah itu Betul. percaya kepada kawan pajak semua untuk mengisi semua. Tapi balik lagi, namanya kan kita mungkin beranggapan SPT ini ala yang penting lapor aja. Nah ke depan kita tidak bisa seperti itu lagi. Yang saya sampaikan tadi. Artinya kesempatan ini diberikan, artinya gini, sebelum kita memang benar-benar memanfaatkan atau menggunakan single identifikasi itu secara murni, maka dikasih kesempatan. Karena gini, sampai 30 Juni ini contoh yang kemarin yang tadi sampaikan, itu ada begini, dia tuh memang kebetulan punya harta banyak, tapi yang dilaporkan cuma sedikit. Nah, artinya kan mereka mungkin ada penghasilan lain yang belum dilaporkan, penghasilan yang kena pajak maupun tidak kena pajak. Tapi kalau dia hartanya banyak, kita berasumsi itu kena pajak semua. Jadi sebenarnya kewajiban perpajakannya belum 100% dipenuhi secara murni. Baik. Gitu. Tapi Pak Yusuf, oke. Ya. Mudah tidak sih sebenarnya ikut ini? Oh, mudah sekali. Karena Yakin? gini, yakin. Karena gini, Wada. Stepnya apa nih Pak nih? Sekarang ini kan Langkahnya dulu nih, awalnya nih. sekarang ini DJP itu sudah menggambarkan terisi kan. Apa Mal? Terisi. Oke. Ya kan? Apa itu tuh? Klik, call, counter. Oh, 3C, oke. Klik, Ya. call, counter. Ya. Sekarang kan dunia ini Oke. sudah ada di genggaman kita. Kalau Iya. bahasa orang anak-anak sekarang itu kan. Iya. Jadi pelaporan PPS pun ini itu juga bisa di handphone. Yang penting handphonenya itu ada kuota internet ya. Iya. Nah, ya itu maksudnya. Jadi di aplikasi Iya. ya di aplikasi itu sudah ada. Jadi kita tinggal klik aja di situ. Jadi sebenarnya lebih gampang lagi. Sepanjang dia sudah punya EVIN dan untuk membuka ISPT-nya tersebut. Nah, berarti harus punya EVIN. Jelas. Syaratnya device-nya. Jadi kawan pajak kita pertama apa Pak? Device ya. Betul. Device yang mumpuni. Tapi Ya. nomor satu NPWP berarti ya Pak? Dia sudah terdaftar dulu. Iya, Ya. sudah ada NPWP, kemudian EVIN-nya aktif. Betul. Iya kan ya Pak ya? Dan dia sudah lapor SPT tahun 2020. Itu yang paling penting. Oke. Takutnya nanti saya ikut, tapi ternyata dia belum lapor SPT tahun 2020. Bukan 2021 ya, 2020. Oke. Soalnya cut off-nya. 2020 kawan pajak. Nah, 2020. ya. Yang terakhir ya. Nah, saya tadi menyampaikan lagi Mbak Wanda ya. Iya. Kalau nggak salah tadi kan Mbak Wanda menanyakan kenapa harus ikut PPS. Ya, Nah, betul. Balik lagi kalau tadi saya ilustrasikan penghasilannya 12 juta per bulan. Juta per bulan. Nah, Ya. dia kan selama ini cuma membayar. Ini mungkin yang dipotong dari perusahaan atau pemberi kerja. Ya, Sementara penghasilan yang lain itu kan belum dimasukkan. betul. Nah, saya contoh tadi, seandainya tadi kita berandai-andai, kita punya penghasilan lain mungkin dari usaha istri atau kita mungkin ya tadi yang saya bilang kan kalau bahasa ininya apa? Broker lah atau calo lah ya, menjualkan rumah atau mobil itu kita dapat keuntungan. Dan keuntungan itu saya belikan untuk DP mobil tadi 50. Baik. Sama mungkin nyicil taruh 20 juta gitu kan. Jadi kan berarti di situ ada kekayaan kita tambahan nilai ekonomis kita itu kan sekitar 70. Baik. Memang harganya tadi kan 200 juta ya. 200 juta itu tidak langsung ditambahkan, tapi dikurangi dulu dengan kewajiban tadi. Baik, Pak Yusuf, Ya. itu adalah penghasilan lain Ya. yang memang lupa Nah, terlapor. Oke. ya, Sekarang let's say, karena kita bicara kalau SPT, kita Ya, bicara betul. juga melaporkan harta ya kawan pajak. ya, Begini, Pak Yusuf, betul, dari 144 juta yang saya terima per tahun, betul. saya sisihkan. Terkumpul tabungan, saya belikan tanah, Pak. Boleh? Ya. Tapi atas tanah itu saya lupa laporkan di SPT.
Kalau tadi kan kita underline-nya adalah penghasilan lain. Iya, betul. Oke ya Pak ya, Betul. kita stay di situ ya Pak. Ya, oke. Tapi kali ini adalah penghasilan yang memang sudah dipotong sebenarnya, pajaknya Ya. sudah disetorkan Yang juga. dari 144 tadi ya. Betul, Ya, tapi boleh. kemudian Ya. dia lupa dari hasil itu, dia justru lupa melaporkan hartanya. Kalau begitu pertanyaannya, kalau saya jadi wajib pajak nih Pak, tanpa menyudutkan fiskus, buat apa saya lapor? Oke. Yang saya Ya, silakan, Pak. kembali lagi tadi yang saya sampaikan. Ya, Memang kewajiban fiskus atau wajib pajak itu melaporkan penghasilan, harta, perolehan harta, dan kewajiban tadi. Nah, pada saat dia membeli tanah tadi, ya, itu kenapa dia tidak dilaporkan? lupa. Oke, lupa. Sekarang kita hitung lagi gini. Ya kalau memang yakin dan pasti itu dari penghasilan yang sudah dilapor pajak, itu bisa pembetulan. 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 Dan dari data pembetulan itu akan terjaring tidak Pak? Karena banyak pertanyaan yang seperti itu. Masalah maksudnya gini, yang terjaring itu pengertiannya bagaimana? Karena gini, Hartanya, karena nanti kemudian dari harta itu dianggap sebagai wah, Anda punya penghasilan lain yang nggak dilaporkan nih. nah, Padahal gini, bukan dari penghasilan lain Pak. Oke. Murni tadi dari yang sudah dipotong disetorkan pajaknya. ya sebenarnya Nah, itu, kalau Pak. secara kalau kita pernah belajar ekonomi dulu, Mbak, kan ada gini, penghasilan kita Ya, ini untuk maksudnya setelah kita menerima penghasilan pasti untuk biaya hidup, consumption, Betul. saving, Betul. dan lain sebagainya. Nah dari situ kira-kira mencukupi nggak? jadi kita hitung dulu ya. Betul, jangan sampai gini, Oh. uang yang kita terima, yang kita laporkan itu Simulasi dulu ya. taruh 200 juta, ya kan? 200 juta. Tapi saya menambah kekayaan itu 200 juta, sama aja tadi. Logis nggak? Apa kita selama ini kita puasa? Gitu loh. Artinya kita minimal biaya hidup pemerintah pun menghitung sekitar 54. Ya mungkin kalaupun di bawah itu mungkin bisa lah ya. Mungkin karena puasa atau memang hidup hemat. Tapi logikanya kalau dia punya penghasilan cuma 200 dan dia nambah penghasil hartanya cuma 200, kira-kira logis nggak? Oke. Menurut Mbak Wanda gitu. Berarti- Tapi kalau Mbak Wanda memang, sorry saya potong. Iya. Kalau Mbak Wanda memang belinya mungkin, saya kan bisa aja 2 tahun atau 3 tahun atau 5. Nah itulah jadi perlunya kita melaporkan harta dan kita juga melaporkan kewajiban itu. Jadi gini, mungkin di tahun 2018 Mbak Wanda beli tanah sebidang tanah, gitu kan? Mungkin harganya anggaplah 100. Tapi waktu di tahun 2018 itu baru membayar 25. Ya nggak masalah, tulis saja tanah itu harganya berapa? Taruh 100. Terus berarti kewajiban berapa? 75. Yang ditulis 200 harta, kewajiban 75. Jadi sebenarnya kan secara logika gini, oke saya punya penghasilan 200, tapi untuk biaya hidup dan lain sebagainya, yang 25 saving untuk beli tanah. Nah, gitu. Nah, kembali lagi seperti ini. Nah, kalau memang sudah terlanjur seperti itu, kalaupun Mbak Wanda ini kan pertanyaan memang tidak ada tambahan nilai ekonomis, Betul. tapi Ini murni hanya lupa ya, dari begitu. yang bersangkutan. Nah. Ini banyak ditanyakan oleh kawan pajak ya kalau itu sih sebenarnya bisa ke kebetulan. KPP ya. Cuman yang biasanya, yang kalau kita perhatikan kan seringnya gitu loh, seringnya gitu kan banyak yang kita temuin itu di samping itu dia ada penghasilan lain dan untuk beli harta lain. Betul. Nah makanya saya gini, kenapa sih kan harus ikut PPS? Karena gini Mbak, kalau kita nggak usah ikut PPS. Taruh tadi yang saya simulasikan tadi kan 12 juta itu. Nah, kalau kebetulan dia punya harta lain, taruhlah harta itu cuma 100 juta aja. Ini ya, kalau saya ilustrasikan tambah 100 juta aja. Tuh. Jadi dia itu sudah yang dia bayar itu jadi 6.975 per tahun. Tadi yang dibayarkan kan ini. Hanya 5 juta sekian. Ya. Betul. Jadi artinya sebenarnya gini, kalau saya sampaikan berarti kan itu nambah penghasilan di layer kedua. Yang layer kedua itu 15% Pak, jangan salah. Tadi kan dia layer pertama cuman 5% sama selisihnya yang 16.500 kena 15. Nah, kalau dia tambah 100 juta, berarti yang 100 juta ini murni masuk di layer kedua yang 15%. Padahal kalau ikut PPS dia cuma 14%. Udah untung 1%. Oh, bisa aja nih Pak Yusuf nih. Itu baru selisih dari Kalian tarif pajak semoga bisa mengambil
hitung-hitungannya Nah. Pak Yusuf ya, hikmah untuk mengikuti PPS ya. Pak Jangan ya? salah, Mm-mm. karena dia sekarang pembetulan dan ada kurang bayar, Mm. itu dikenakan sanksi keterlambatan bayar. Betul. Tetap. Jadi, kenapa harus ikut PPS? Ini lebih menguntungkan. Dari segi tarifnya saja sudah untung 1%. Kebayang kalau 1% itu kita asumsikan 100 juta, berarti 1 juta. Oke. Itu kalau cuma 100 loh Mbak. Sekarang gini, kalau kita punya mobil, ya karena pajak semua udah tahu. Mobil paling murah sekarang berapa? Let's say 250, 250, Nah. 300. Oke, Ya. bayangkan aja, Hmm. kalau 1%-nya dari 250, 2,5 juta. Belum nanti dia bayar sanksinya, keterlambatannya. Oke. Nah, itu loh Pak. Inilah, kalau bisa dibilang, kali lagi Pak, kemarin kita di Mei kan sudah lebaran. Iya. Kembali suci. Kenapa sih Oh. duniawi juga tidak kita kembalikan dengan suci? Artinya semua catatan, semua ini. Jadi kita yang itu tadi. Masih momentum Idul Fitri. Iya. Mungkin Iya, teman-teman iya. yang di Nasrani juga kemarin ada kenaikan insya Allah masih tidak ada salahnya spiritual dan ini kita yang duniawi kita juga nih. Coba tadi Mbak Wanda Iya. sampaikan apa itu tadi? Tagline-nya di PPS. Oh ini, Ungkap saja. Ungkap saja, mumpung ada PPS. Nah, kesempatan Ini ya. emas yang kita manfaatkan Iya. sebelum nanti setelah berakhirnya masa PPS ini, nanti itu akan akhirnya kita minta pertanggungjawaban dan akan dikenakan sanksi sesuai tarif. Oke, sekarang begini. Padahal kalau nanti kalau tidak mengikuti PPS ini dan kita punya data akan dikenakan tarif yang lebih besar lagi. Baik. Gitu. Sekarang keuntungan PPS sudah. Ya, Apa itu PPS sudah? Ya. Kenapa harus PPS sudah? Obat nih Pak. betul, Selalu ada efek samping indikasinya. betul. Saya juga mau tanya tentang Ya, PPS. boleh, silahkan. Negatifnya, jangan disembunyikan biar kawan pajak semua tahu. Yang jelas dengan ikut PPS berarti kawan pajak harus membayar tarifnya, iya kan? Keluar 14%. keluarlah itu ya tarifnya ya. Iya dong, 14%. Tinggi juga ya Pak ya, 14% ya. Memang kalau kita perhatikan tinggi, iya 14%. Hmm. Tapi kembali lagi, Pak. Hmm. Maksudnya gini, sama dengan obat. Obat itu memang ada indikasi, efek samping lah ya, efek samping. Tapi mungkin efek samping dengan yang diperoleh keuntungannya itu lebih besar mana. Jadi kawan pajak juga bisa menilai. Kalau memang tidak ikut, memang PPS itu kita harus membayar 14%. Tapi kalau saya ilustrasikan tadi, kalau kita ikut layer kedua, apalagi kalau kita sampai layer ketiga itu 25%, Pak. Oh, itu ya lebih besar. Iya. Box 25% ya. Jadi kalau dia sampai kebetulan dia mungkin penghasilannya sudah mungkin di atas 250 juta setahun, terus ada data lagi, berarti kalau sampai 250 kan itu udah kena tarif 15. Di atas taruh dia penghasilan 300 juta. Berarti yang 50 juta di atas 250 sampai 300 kan 50 juta. Itu kena tarif 25%. Nah, kalau dia ada data yang diketemukan, nah satu lagi Mbak Wanda, biasanya orang-orang yang berpenghasilan menengah ke atas, itu kan mungkin dia punya saham atau punya investasi lain, deposito. Nah, itu sering dilupakan. Nah, kan tidak menutup kemungkinan gini, karena mereka mungkin ekonominya juga menengah ke atas, relasinya juga banyak, mungkin tidak menutup kemungkinan yang saya sampaikan tadi. Dan kadang mungkin banyak juga kalau orang pribadi yang prominent itu Iya. di pelaporannya justru tidak dirinya sendiri ya, Ya. menggunakan konsultan, Nah. menggunakan mungkin di situ kawan pajak harus lebih aware Karena lagi. ya yang bertanggung jawab bagaimana, kalaupun begini kan mungkin tidak menutup kemungkinan gini, saya kerja di suatu instansi, karena saya merasa tidak paham, minta tolong ke teman, tapi tutup mata, dia tidak pernah memperhatikan. Nah, teman ini kan yang ditulis setahunnya dia. Padahal saya punya harta banyak, mungkin punya sawah di kampung, punya rumah, apartemen, punya segala macam. Nah, mungkin karena dia tidak diinformasikan, yang membuat ini ya udah asal ditulis gitu loh. Oke. Nah, gitu. Siap. Nah, kali Berarti lain, ya. makanya kan saya bilang gini, memang ada efek sampingnya tadi. Ya membayar 14%. Cuman kalau dibandingkan Iya, nanti iya. daripada kan kayak gini, kalau kita kalau tidak minum obat akan lebih parah atau tidak? Nah, gitu aja. Mungkin gitu. Baik, Pak Yusuf, Ya. terakhir
Kawan pajak, Boleh, kita silakan. akan bahas segmen terakhir ya dari PPS ini. Semua sudah dibahas tadi secara rinci oleh Pak Yusuf. Sekarang yang terakhir Pak, ini pasca PPS-nya Pak, paskanya, setelahnya, after PPS, pelaporannya seperti apa? Singkat saja Pak. Oke. Seperti apa? Setelah kita mengikuti PPS, ini kan gini, harta kita yang dilaporkan di SPT tahun 2020 dan 2021 yang baru kita laporkan di tahun 2022 itu ditambah nanti hasil PPS kita. Jadi kayak tadi Mbak, ya sebenarnya kan dia melaporkan cuma punya uang 10 juta dan satu rumah. Oke. Padahal ditemukan data lagi dan dia ikut PPS tadi kan, mungkin depositonya jadi 100 juta kalau memang data itu memang dia milikin. Terus ada lagi mobil 2. Nah itu nanti dimasukkan di pelaporan SPT tahun pajak 2022 yang dilaporkan di 2023. Itu pelaporannya. Tapi sepanjang tidak diketemukan data lagi atas sebuah, berarti yang dia miliki sudah dilaporkan, dia itu dijamin tidak akan dikeluarkan surat ketetapan pajak lagi. Artinya tidak bakalan bisa dibilang tutup buku lah, artinya begitu. Tapi kalau balik lagi, tapi ternyata masih ada yang kelewat, itu nanti dikenakan tarif 30%. Makanya PPS ini kami harapkan semua diungkap. Jadi sedetail apapun kita sampaikan, biar tidurnya nyenyak lah kalau bilang begitu. Semua diungkap ya kawan pajak. Betul. Baik, luar biasa sekali Pak Yusuf Widodo. Terima kasih, pada semoga kesempatan bermanfaat kali ini. buat kawan pajak semua. Iya, Gitu. betul sekali. Baik, mungkin ada lagi Pak Yusuf sebagai terakhir mungkin mau menyampaikan sesuatu kepada kawan pajak dari Sabang sampai Merauke terkait Oke, PPS. terima kasih kawan pajak semua. Memang sengaja kami buat di akhir, tapi ini tidak ada salahnya. Dan ini belum terlambat, masih ada waktu 2 minggu ya. Mbak Wanda. Betul, 2 minggu ini manfaatkan sebaik-baiknya sebelum nanti dari Direktorat Jenderal Pajak menetapkan secara catatan atau meminta keterangan yang lebih ini. Soalnya kalau nanti dikenakan yang seperti itu akan imbasnya, efeknya akan lebih berat lagi, membayar lebih berat lagi. Baik. Gitu. Baik, Ya. terima kasih banyak Pak Yusuf Oke, dan terima kasih. kawan pajak. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan sudah menyaksikan podcast KPP Wajib Pajak Besar 1 kali ini dengan tema program pengungkapan sukarela. Sampai jumpa di kesempatan podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju. Bye. Selamat datang para insan pada program pengungkapan sukarela. Ayo semua manfaatkan untuk ungkapkan dan